Bapak, Ibu, Sobat Pembelajar, selamat datang kembali pada e-learning proses bisnis penilaian PIPK. Pada materi sebelumnya, Bapak dan Ibu telah mempelajari materi terkait penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian. Semoga Bapak Ibu sudah memahami dengan baik materi tersebut. Nah, melanjutkan pembahasan materi di e-learning ini, bersama saya, Setiawan Dwi Antoro, kita akan belajar terkait penilaian kelemahan gabungan. Bapak Ibu, penilaian kelemahan gabungan dalam PIPK dituangkan pada tabel E. Tabel ini merupakan media bagi tim penilai PIPK di tingkat UA-PPA wilayah atau eselon 1 dan UA-PA untuk melakukan penilaian atas kelemahan-kelemahan pengendalian intern yang terdapat pada entitas akuntansi di bawahnya. Bapak Ibu, pada materi penilaian kelemahan gabungan ini akan dibahas yang pertama, penilaian kelemahan gabungan, yang kedua, tingkatan kelemahan gabungan, yang ketiga, simpulan sebelum penyesuaian, yang keempat, penyesuaian oleh tim penilai di tingkat wilayah eselon 1 dan kementerian lembaga, yang kelima, simpulan menurut tim penilai, dan yang keenam, simpulan PIPK gabungan. Berikut penjelasannya. Penilaian kelemahan gabungan pada penilaian PIPK dituangkan pada tabel E dengan format sebagai berikut. Untuk mengisi tabel ini dimulai dari nama entitas akuntansi atau pelaporan, misalkan Kanwil A. Di tabel E dibuat dengan melakukan konversi tingkat kelemahan per pengendalian utama pada masing-masing tabel D UA KPA di bawah Kanwil yang bersangkutan menjadi angka kelemahan dengan kriteria sebagai berikut. Jika tidak ada kelemahan, berikan nilai 0. Jika kelemahan tidak signifikan, berikan nilai 1. Jika kelemahannya signifikan, berikan nilai 2. Dan jika mengandung kelemahan material, berikan nilai 3. Selanjutnya, untuk masing-masing kelemahan yang ada di tabel E tadi, dari seluruh UA-KPA di bawah Kanwil yang bersangkutan, dihitung rata-ratanya. Langkah berikutnya, angka kelemahan per pengendalian utama yang telah dihitung rata-ratanya tadi, dikonversi kembali menjadi angka simpulan sebelum penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut. Jika rata-ratanya 0 sampai dengan di bawah 1, maka berikan simpulan sebelum penyesuaian dengan angka 0 atau tidak ada kelemahan. Jika rata-rata tadi menunjukkan angka 1 sampai dengan 1,5, simpulan sebelum penyesuaian diberikan angka 1 atau kelemahan tidak signifikan. Yang ketiga, jika rata-rata menunjukkan angka 1,6 sampai dengan 2,5, maka berikan simpulan sebelum penyesuaian dengan angka 2 atau kelemahan signifikan. Dan yang keempat, jika rata-rata menunjukkan angka 2,6 sampai dengan 3, maka berikan simpulan sebelum penyesuaian angka 3 atau kelemahan material. Selanjutnya, terhadap angka simpulan sebelum penyesuaian tadi dilakukan proses penyesuaian, yaitu dengan menjumlahkan salah saji seluruh satker yang kemudian dibandingkan dengan total aset ataupun total belanja atau total penerimaan dari seluruh satker di bawah Kanwil yang bersangkutan. Hasil pembandingan tersebut dikonversi menjadi jenis kelemahan sesuai dengan kriteria materialitas.
Penyesuaian dilakukan dengan ketentuan diberikan penyesuaian 1 ataupun plus 1 jika jenis kelemahan hasil pembandingan lebih tinggi 1 tingkat dari sebelum penyesuaian. Yang kedua, diberikan penyesuaian minus 1 jika jenis kelemahan hasil pembandingan lebih rendah 1 tingkat dari sebelum penyesuaian. Dan yang ketiga, berikan penyesuaian 0 jika jenis kelemahan hasil pembandingan sama dengan sebelum penyesuaian. Sebagai contoh untuk pembandingan salah saji dari seluruh satker yang ada di dalam kanwil tersebut, berikut diberikan kertas kerja penyesuaian. Misalnya untuk kelemahan terkait persediaan yang salah catat. Dari satker yang ada di bawah kanwil yang bersangkutan, ada kanwil A sendiri, kemudian satker A, satker B, satker C. Total nilai aktiva dari seluruh satker di bawah kanwil tersebut sejumlah 28 miliar. Selanjutnya, pada kolom setelah tindak lanjut, diketahui bahwa di satker B terdapat salah saji yang teridentifikasi sebesar 3 juta rupiah dan di satker C salah saji teridentifikasi sebesar 150 juta rupiah. Dengan demikian, dari seluruh satker di bawah kanwil tersebut terdapat salah saji yang teridentifikasi terkait persediaan yang salah catat tadi sebesar 153 juta rupiah jika dibandingkan dengan total nilai aktivanya yang sebesar 28 miliar rupiah, maka persentase salah sajinya sebesar 0,55%. Salah saji sebesar 0,55% ini termasuk sebagai kelemahan yang material. Dengan demikian, untuk kelemahan berupa persediaan salah catat perlu dilakukan penyesuaian plus 1. Contoh yang kedua terkait dengan kelemahan berupa pemeriksaan fisik persediaan yang tidak efektif. Dari seluruh satker yang ada, total nilai aktiva adalah 28 miliar. Kemudian di kolom setelah tindak lanjut ditemukan salah saji teridentifikasi di kanwil A sendiri ada 15 juta dan di satker A sebesar 6 juta sehingga total salah saji teridentifikasi sebesar 21 juta. Nilai salah saji sebesar 21 juta tersebut jika dibandingkan dengan total nilai aktivanya yang 28 miliar, maka terdapat salah saji sebesar 0,08%, di mana salah saji sebesar 0,08% ini termasuk dalam kelemahan yang tidak signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian minus 1. Nah, langkah selanjutnya setelah dilakukan penyesuaian plus 1 ataupun minus 1 tadi, kita perlu menentukan nilai simpulan PIPK per pengendalian utama dengan cara menjumlahkan angka simpulan sebelum penyesuaian dengan angka penyesuaiannya. Dengan ketentuan, jika hasil penjumlahan tadi menunjukkan angka 0, berarti tidak ada kelemahan. Jika penjumlahan tadi menghasilkan angka 1, berarti mengandung kelemahan tidak signifikan. Sedangkan jika hasil penjumlahan menunjukkan angka 2, berarti mengandung kelemahan signifikan. Dan jika penjumlahan tadi menunjukkan angka 3, berarti mengandung kelemahan yang material. Sebagaimana ditunjukkan pada kolom 9 tabel E tersebut. Langkah terakhir di dalam tabel E penilaian kelemahan gabungan ini, kita akan melihat dari berbagai macam kelemahan pengendalian intern yang ada pada satker-satker di bawah kanwil yang bersangkutan. Di kolom 9 tadi ternyata masih terdapat kelemahan yang material
Dengan demikian, simpulan penilaian kelemahan gabungan kita akan menunjukkan pengendalian internal yang masih mengandung kelemahan material atau PIMKM. Bapak, Ibu, Sobat Pembelajar, demikian pembahasan materi mengenai penilaian kelemahan gabungan. Saya harap Bapak dan Ibu telah memahami dengan baik materi ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.